Saya kenalin ya, ini Dokter Dian, namanya Dokter Dian. Beliau adalah spesialis akupuntur medis ya dok ya. Iya, Ah, betul. ah, Akupuntur medis berpraktek sehari-hari di Rumah Sakit Eka Hospital. Iya, Rumah di Sakit tempat yang Eka, sama. Iya. di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Jadi siang ini kita bakal bahas ya dok ya tentang akupuntur dan psikologi. Iya, santai ya ngobrolnya kan Santai ya. ya? Iya, Ini santai dong. deg-degan loh. Baru kali ini deg-degan. Gak usah deg-degan dong. Ini sharing aja sebenarnya. Jadi uh, awalnya mungkin karena jadi cerita sedikit ya dok ya. Awalnya Uh, dari psikolog dulu ya. ya, Dari Mbak Gaba dulu. awalnya sebenarnya waktu Silakan. waktu itu ngobrol sama dokter Dian nih. Setelah baca-baca gitu kan, ternyata banyak nih teman-teman, banyak jurnal yang udah meneliti gitu dan menjelaskan bahwa ada nih hubungan yang signifikan gitu, pengaruh yang signifikan bahwa terapi akupuntur medis ya, akupuntur medis itu bisa nih membantu memulihkan orang-orang yang dengan punya psychological disorder. Nah, misal keluhan-keluhan tertentu itu maksudnya. Jadi kalau itu menarik banget karena banyak dari kebetulan dari pasien yang datang gitu. Kadang kalau misalnya mau mungkin ada yang udah mulai jenuh mau minum obat, pengennya ada apa lagi yang bisa diupayakan gitu ya dok ya, yang bisa dilakukan gitu. Selain lewat obat, walaupun obat juga dikonsumsi gitu, apa ya, terapi pendamping lain apa nih yang bisa dilakukan gitu. Nah ternyata nemuin banyak jurnal yang tentang akupuntur. Menarik nih kan gitu. Jadi makanya mau kita bahas. Kalau dari jurnal, nanti dokter bisa nambahin ya dok ya. Iya, Uh, nambahin apa tuh? Jurnal. Enggak, jurnal boleh dok. Jurnal boleh. Penelitian lagi Berat ya dok ya. ya. Jadi kalau dari jurnal yang Gama baca kan kayak lebih mereduce apa ya, lebih kayak simptom, misalnya orang datang dengan keluhan, Mbak aku susah tidur, kemudian Mm-mm. stres, cemas gitu-gitu. Yang Gama baca itu ya dok ya, itu kan bisa ternyata akupuntur tuh bisa gitu. Nah tapi gimana nih proses akupunturnya dan ngefek nggak sih sebenarnya gitu kan? Ada orang yang Mm-mm. bertanya-tanya, emang ngefek ya mbak ya gitu. Itu mungkin kan bisa, itu yang pasti yang berkompetensi menjawab adalah dokter gitu. Nah sekarang gak mempersilahkan nih dokter, kalau misalnya orang dengan misalnya tadi tuh dengan keluhan-keluhan kayak susah tidur, kemudian cemas, mungkin ada yang lain dari akupuntur gitu dok. Ya, jadi tuh luas ya sebetulnya kalau kita ngomong tentang masalah-masalah psikologi. Em, dari mana ya mulainya ya? Jadi memang Dari eh, ya, kadang-kadang tuh gini, ada dua dua sisi nih. Kalau yang pertama akupunktur untuk masalah-masalah psikologis yang biasa kita temui sehari-hari, misalnya yaitu tadi susah tidur, terus kemudian kayak kok sekarang gampang cemas ya, kok sekarang dengar berita sedikit aja udah langsung deg-degan, udah langsung kepikiran, udah langsung kemana-mana gitu, stres lah ya. Karena kalau stres kan banyak tuh gejalanya, ya stres betul. keluhannya banyak, mulai dari susah tidur, makan jadi nggak berselera, terus jadi sensitif, gampang marah. Kemudian nanti yang punya sakit mah, asam lambungnya jadi kumat, Wah ya. tensinya bisa naik gitu. Jadi efeknya psikis, tapi efeknya bisa mempengaruhi ke seluruh tubuh gitu. Kemudian apalagi itu kasus-kasus banyak sebenarnya efektivitas akupunktur, termasuk juga bisa untuk adiksi, untuk kecanduan. Hmm. Jadi mulai adiksi seperti mulai dari rokok, alkohol, obat-obatan gitu. Pokoknya yang segala jenis adiksi. Sekarang ada yang baru kan adiksi gadget ya.
Ya, Nah, betul. itu juga termasuk adiksi. Jadi akupunktur itu seperti yang tadi Mbak Gama bilang, jadi termasuk dalam akupunktur medik itu masuknya dalam supportive terapi, terapi penunjang, terapi pendamping atau terapi pelengkap. Tetap masih ngikutin terapi yang utamanya. Misalnya kalau misalnya stres, kemudian sudah ke dokter psikiater, dikasih obat-obatan untuk menurunkan tingkat stresnya, ya selama di akupunktur boleh, tapi obatnya juga nggak boleh di stop karena nanti siapa yang dokter mana yang memberikan obat, dokter itulah yang berhak untuk menurunkan dosisnya sampai stop obatnya, karena nanti ada evaluasi biasanya. Terus ya masuknya ke golongan suportif, kemudian ngebahas apa ya cara kerjanya ya, Ya, iya dok. Misalnya kan ada nih, mekanisme aduh, kerja nih. iya, jadi misalnya kan ada yang nanya, oh itu kalau di akupuntur gimana nih Mbak gitu. Terus apa aja yang ditusuk? Terus jarumnya gimana? Kan Iya, orang mungkin identik dengan jarum suntik tuh yang, betul sekali dengan jarum. Eh, iya benar karena beda-beda daerah kayak kita di Pekanbaru kan. Sekarang Mbak Gama lagi di ini kan ya. ya Nah, dok. lagi di rumah kayaknya ya. Kalau Ah, di Pekanbaru tuh nggak cuma di Pekanbaru kayaknya. Kalau setiap orang dikasih tahu kata akupunktur tuh mesti yang paling banyak nanya pertama kali, oh untuk kecantikan ya, gitu. Oh, bukan gitu. Karena kalau dilihat ya untuk kecantikan juga, tapi untuk penyakit justru lebih banyak. Nah, kemudian yang ininya satu lagi yang kedua, wah pakai jarum ya berarti gitu. Nah, sekarang kan teknologi kedokteran juga udah maju, jadi nggak semuanya pakai jarum. Ada modalitas lain tanpa jarum, bisa pakai laser, pakai ultrasound untuk khusus sonopunktur untuk titik akupunkturnya, atau malah pakai listrik yang tanpa jarum. Nah, jadi memang kita ambil contoh kasus satu kayak misalnya pasien susah tidur, insomnia. Nah, susah tidur itu banyak juga jenisnya, jadi nggak cuma susah memulai untuk tidur, baru bisa tidur jam 2 jam 3 pagi gitu, itu juga masuk insomnia. Ada lagi yang misalnya dia bisa tidur, tapi kalau dengar suara terus kebangun, terus susah untuk waduh. tidur lagi. Nah, jadi gangguan tidur lah gitu intinya. Jadi pas nanti bangunnya pagi tuh badan udah nggak segar, udah nggak fresh. Nah, untuk yang insomnia sendiri, di akupunkturnya nanti di titik-titik tertentu yang nanti fungsinya untuk banyak nih, bisa titiknya bisa di kepala, di kaki atau di tangan. Jadi yang untuk salah satu tujuan utamanya ya stimulasi hormon melatoninnya supaya tidurnya bisa nyenyak. Kemudian kalau misalnya dia ada stres, nanti ada titik-titik yang tugasnya, yang fungsinya untuk menekan stres itu. Jadi di otak nanti keluar neurotransmitter zat-zat lah seperti endorfin, jadi bisa lebih rileks, santai, tidurnya bisa lebih nyenyak, bangun paginya juga bisa lebih segar. Tentu sebelumnya mesti ditanya dulu gitu. Keluhan selain susah tidur itu kan kita mesti cari tahu dulu, apalagi nih keluhan yang lain, gimana kondisi kesehatannya, bagaimana yang lain-lainnya. Baru bisa nanti ditentukan pakai titiknya yang mana. Kemudian perlu pakai jarum atau pakainya laser atau pakai yang lain. Kalau takut sekali sama jarum ya malah bikin stres lagi nanti Ya. double. Jadi pakainya pilihannya yang tanpa jarum. Nanti untuk frekuensinya bisa 1 kali seminggu, bisa 2 kali seminggu, bisa 3 kali, tergantung berat ringannya kondisi penyakitnya. Nah, terus dia biasanya akupunktur itu tindakannya berseri ya tadi tergantung penyakitnya sih berat ringannya terus sudah berapa lama. Ada yang cukup 1-2 kali, ada yang cukup 1 bulan sudah lebih enak, sudah berkurang tuh gejalanya. Ada yang bisa sampai berbulan-bulan. Itu pun kalau misalnya yang berbulan-bulan biasanya sih faktor penyebabnya belum belum tuntas nih ditangani. Jadi ya itu harus harus tuntas juga.
ya harus ngikutin juga instruksi dari saran-saran Mm-mm. dari dokter-dokter lain atau psikolog yang lagi menanganinya. Sama kayak psikolog kan ya, konseling nggak Mm-mm. bisa satu dua kali gitu. Ya, betul. Nggak bisa, Mm-mm. jadi akupuntur juga nggak bisa simsalabim itu ya dok ya. Oh, Nggak sekali bisa akupuntur, instan, iya. iya, Jadi betul. harus continue yang penting. Ya, konsistensi ya dok ya, tetap ya. Betul sekali. Konsistensi itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi gitu ya dok. Iya, Heeh. Dok, kalau itu tadi yang susah tidur. Jadi gini, kalau Gama simpulkan berarti kan sebenarnya sekali akupuntur tuh bisa dengan beberapa keluhan ya dok ya. Jadi nggak bisa. cuman misal, heeh, jadi kalau Mm-mm. dari dokter jelaskan kan berarti nggak cuman semata-mata karena susah tidur aja. Ternyata nanti Iya, dikeluarin dulu keluhannya apa, baru deh nanti mm-mm. sekalian akupuntur gitu kan ya dok ya. Iya. Uh, Kadang-kadang kan susah tidur nih. Kenapa nih? mm, Gimana tidurnya, jam tidurnya? Kenapa bisa mm, terganggu tidurnya? Ya, saya kakinya sakit misalnya. Jadi karena sakit mm, ini berdenyut, jadi tidurnya jadi mm, terganggu. Ya, mm. oke. Jadi nyerinya juga di terapi, tidurnya juga gitu. Mhm. Eh, Mmm, ya, tetap harus tahu sebabnya dulu. mhm.